Halo my friend, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ke Curug Seribu. Dan sebenarnya gue tuh udah nyampe kawasan Curug Seribu ini dari kemarin. Cuman kemarin tuh hujan deras banget nih. Dari siang sampai sore tuh hujan gerimis gitu terus-terusan. Makanya gue nggak ngerekam sama sekali. Terus langsung aja buru-buru ngecamp, nenda. Dan sekarang baru sempet. Jadi mari kita mulai dari awal. Let's go. Oke, ini tuh di depan jalan masuk ke arah Curug Seribu, masuknya lewat sana. Jadi kalau lo dari Jakarta, lo bisa titikin Curug Seribu, dan jalurnya tuh bisa lewat Gunung Bunder. Kalau Gunung Bunder nanti ada tiket masuk lagi. Jadi kalau Gunung Bunder tuh dari arah sana datangnya, yang lewatin hutan-hutan pinus itu. Tapi hutan-hutan pinus itu sekarang udah dipagar-pagarin gitu, jadi nggak boleh foto-foto bebas, kayaknya dikenain biaya lagi. Jadi mendingan lewat jalan yang kalau di Google Maps tuh jalannya namanya Pamijahan, kalau misalnya jalan Pamijahan. Keluarnya ntar dari sana, pokoknya ada tanda ini. Terus masuknya ke jalan yang sana, bukan ke sana. Oke. Sekarang kita ke dalam. Ambil yang kanan ini karena itu ke atas, bukan ya, villa, itu villa orang. Dan nanti lo akan ketemu gerbang ini, gapura ini. Bisa parkir juga di sana. Tadi datangnya dari arah sana. Terus kalau gue ngecampnya di sana, ke bawah sana. Nanti tempat camp gue belakangan aja, kita lihat. Nah, ini bisa parkir di sini kalau di atas penuh. Tapi biasanya mendingan di atas aja, langsung coba ke atas dulu. Kalau penuh baru balik lagi ke sini parkirnya. Ya, kita datang dari belakang sana tadi. Terus lanjutnya adalah ke bawah sana. Kesana itu bisa buat parkir juga kalau di bawah penuh. Pokoknya ke bawah aja dulu. Intinya kalau penuh juga nanti diarahin mungkin ke arah sana atau ke depan yang tadi. Kita lanjut aja. Yuk. Ini gue udah sampai parkiran dan warung-warungnya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan masih pagi, jadi belum ada yang jaga warung ini nih. Biasanya ibu ini juga ke sana tuh buat ke Curug Ciparai, Muara Herang. Curug Seribunya ke sana. Dan di warung ini nanti lu sebenarnya bisa kayak sewa tenda juga, sleeping bag gitu-gitulah pokoknya. Kemarin gue udah sempat nanya-nanya juga yang di sini. Nah, karena kebetulan kan ini hari Jumat ya. Jadi waktu itu hari Kamis kemarin. Terus karena malam Jumatnya mereka katanya ada pengajian di bawah gitu, jadi mereka tutup semua nih. Dan di atas kan nggak ada yang camp, makanya gue pilih camp yang di sana aja, yang yang langsung nama ada rumah penjaganya, rumah warganya, karena agak ngeri juga gitu. Kalau semalam Jumat sendiri ya camp cuma di sana gitu, di atas cuma tim gue doang. Kita lanjut aja ke atas. Toilet. Dan ini camping groundnya. Gue udah beberapa kali ke Curug Seribu, udah lama lah, dari dulu zaman masih sekolah juga. Kalau main kadang suka kesini gitu, nyari-nyari curug. Dan Curug Seribu kan karena jalurnya panjang ke bawah, terus curugnya juga tinggi gede gitu, jadi lumayan seru lah kalau kesini ada trekking-trekkingnya.
Ini belum ada yang jaga ya, hari Jumat gitu. Jadi penjaganya mungkin juga karena merasa mungkin sepi gitu, selain Sabtu Minggu, selain weekend. Jadi mereka juga nggak datang pagi-pagi gitu. Jadi gue akan masuk aja terus seperti biasanya. Tadi kata ibunya nggak apa-apa masuk lagi kalau udah tahu, udah biasa katanya. Yang penting hati-hati. Dan gue juga harus ngejar waktu, ini udah jam 9. Jadi paling gue sejam lah turun naik gitu. Karena harus bongkar tenda dan segera bergegas mencari masjid terdekat sambil jalan pulang ke arah Jakarta. Jadi udah pada ngomel-ngomel jangan lama-lama pokoknya. Yang lain nggak ada yang mau ikut karena itu kan bocah-bocah yang kemarin ke itu tuh apa, Gunung Munara, yang ikut gua Gunung Munara. Mereka pengen nyobain ke campnya katanya. Biar ntar tahu harus kalau nge-camping tuh apa aja yang dilakukan, masak-masak segala macamnya, bangun tenda. Jadi kapan-kapan kalau gua ajak ke gunung yang lebih berat, lebih sulit, mereka udah ngerti, udah tahu. Apalagi kemarin ditambah hujan, mereka juga pasti tahu tuh harus bawa sleeping bag segala macam. Kemarin yang bawa sleeping bag cuman 2 orang aja udah. Itu pun gue suruh sewa kalau mau sini gitu kan. Saya tuh semalam udah pada ngerasain berkabut dingin, apalagi kena habis basah lembab. Jadi kedepannya mereka udah ada pengalaman lah, udah pengetahuannya udah nambah. Jalur ini tuh sebenarnya banyak monyet. Tadi juga dari warung yang di atas tuh udah banyak monyet. Nah biasanya di pos ini ada yang jaga, yaitu untuk tadi tiket. Terakhir gue sini masih 10.000. Dan tadi sih gue tanya ke ibunya juga katanya masih 10.000. Ada tiketnya gitu. Dan kalian harus hati-hati turunnya bebatuan. Jadi kalau keluarga, ibu, bapak bawa anak itu hati-hati pegangin anaknya. Karena batunya tuh licin, banyak lumut. Cukup lembab kan lokasinya ini. Lembab sekali. Jadi batu-batunya pada berlumut hijau. Dan kalau pagi gini kan masih pada berembun basah. Jadi licin sekali. Ikutin terus jalan bebatuannya. Mudah sekali. Tak akan nyasar. Sorry kalau mungkin agak burem karena kan dingin ya suasananya. Terus kamera gue panas. Jadi di dalam kacanya tuh depan lensa, kaca yang depan lensa itu, kaca pelindungnya itu agak berembun dikit. Di tangga ini harus ekstra hati-hati. Berlumut, licin, dan cukup curam. Dan batu-batunya itu udah pada terkikis-kikis gitu. Ujung-ujungnya itu udah pada licin gitu. Lanjut.
Ini bukan Curug Seribunya. Mungkin ini yang dinamain Curug Sawer tadi kali ya. Gua bahkan nggak tahu sampai sekarang ini nama curugnya apa ini. Tadi kan di depan itu kan Curug Seribu, Curug Sawer. Tapi ini Curug Sawernya. Ini bisa buat berendam sebenarnya ini. Renang-renang, tapi karena ini masih di jalur, biasanya anak-anak kecil nih yang suka di sini. Dan kalau lu berendam di situ ya airnya pasti langsung debunya nih, pasir-pasir ngangkat. Si muka enak ini sebenarnya. Lanjut saja. Nanti curugnya ada di baliknya. Muka gue kena sarang laba-laba nih, sarang laba-laba. Laban, mentang-mentang nggak ada orang lewat dia bikin jaring nutupin jalan. Dia emang wilayah kekuasaan dia sih ini. Kita mah cuma numpang main ke tempatnya hewan-hewan. Ke bawah sana nanti gue mau kesini dulu. Ini biasanya spot-spot untuk foto-foto mungkin yang kalau beredar di Instagram. Saya foto di ujung-ujung situ dia. Wow, 1,000 waterfall, Curug Sewu. Air terjun 1000. Kamera akan mulai basah karena cipratan air ke bawah angin segar. Nggak boleh berenang ke yang sana ya, karena pernah kejadian ada yang tenggelam, meninggal. Dan sebenarnya itu tuh kayak gimana ya, bisa dibilang, mau dibilang hal biasa tapi luar biasa. Jadi dia sering gitu orang kalau di air terjun tuh berenang dekat-dekat apa jatuh airnya tuh. Jadi itu kan pasti dalam karena air selama ini ngikis gitu kan ke dalam terus. Nah ketika air turun kan dia gimana ya istilahnya, jelas biar gampang ya, intinya di dalam air itu terjadi perputaran lah, air yang turun sama air yang keluar. Kan bisa orang kejebak tuh kalau di dalam tuh dan panik minum air tenggelam. Jangan sampai ya, hati-hati.
kalau foto-foto di sini ingat hati-hati, orang kadang kan suka pada loncat-loncat tuh, di foto loncat ini loncat ini basah terus nih batu kena air, jadi licin sekali, hati-hati. Gue kayaknya nggak akan turun ke sana karena informasinya sudah cukup dari sini juga, ke bawah udah bisa dilihat lah. Turun ke bawah lah sana ya, yang tadi ada jalur situ. Kalau kalian berenang kan barang-barang kalian pasti taruh di pinggir batu-batu sana yang kering-kering tuh, diperhatiin terus. Kalau perlu ada temen yang jagain gantian lah gitu, nah ini mungkin bisa berenang. Karena ya kalau lagi fokus senang-senang nggak bakal, biasanya pasti lupa tuh sama barang-barang ditaruh. Nah kalau lagi Sabtu Minggu weekend gitu rame banget, parah ramenya dah. Nah takutnya ada tangan-tangan jahil, jadi terus diperhatikan. Ya turun ke sana ya, terus dari sana sebenarnya ada jalur lagi, tapi gue nggak tahu pintu mana itu. Gue belum pernah lewat sana juga. Tadi pun ada orang, kayaknya warga sih, soalnya dia kayaknya lagi ngebangun warung atau apa, nggak tahu, di bawah bambu gitu. Oke, saatnya kita balik. Pokoknya estimasi kalau orang yang udah biasa mendaki dan jarang istirahatnya sedikit, istirahatnya paling 20 menit sampai 30 menit udah sampai. Ya kalau yang berkeluarga bisa 1 jam sampai sini. Kalau naiknya ya ditambah setengahnya, dikali 1,5 lah pokoknya biasanya kalau baliknya. Gitu ya. Mari kita buru-buru ke tenda. Sekalian nanti gua mau kasih tahu lokasi camping gua, karena cukup enak bener ya pakai camping gua. Kupu-kupu hitam terbang deh. Hah? Jauh ya? Itu udah deket kok. Iya, turun dikit lagi. Tadi udah ada yang jaga di posnya. Nggak ada juga, masih belum ya? Berdua doang ya? Hah? Berdua sendiri? Saya sendiri. Oh, saya sih udah ada 2 motor tadi. Oh, motor yang gede itu nggak tahu, punya warga itu kayak warung. Ya. Nah, dikit lagi tuh, nggak ada orang sih di sana. Ya. Bagus ya? Ya bagus. Gue bengong habis ketemu orang. Gue sendirian, ini sama ceweknya. Aduh. Aduh. Ironis sekali. Capek gue. Gila, ternyata tenggorokan gue kering banget dari tadi. Ternyata gue baru sadar kalau belum minum aja dari turun sampai naik ini. Lari, 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 tendang dan berlari.
Lewat gue. Akhirnya ada orang lagi. Mas, warung depan masih tutup ya? Udah buka? Oh, udah buka juga. Ya. Lanjut lagi. Wah, campgroundnya masih di campground. Dulu gua ngecamp deket batu yang sana nah, ujung. Jangan lupa larisin pedagang lokal. Bu, Indomie goreng berapa telur? 10.000. Nutrisari 5.000. Mari makan. Ini adalah tempat gua ngecamp semalam. Dan ternyata tadi gua makan di warung. Teman-teman gua udah pada beres-beresin semua barang. Gua juga diberesin, jadi mereka udah pada naik. Sekarang gua buru-buru untuk ngasih tahu tempat campnya aja. Dan ini villanya. Jadi dia dinyewain villa juga. Katanya sih 3 juta semalam, bisa masuk ke 30 orang, lebar luas gitu. Tapi nggak tahu ada kamar berapanya. Ntar ditanya-tanya lagi aja kalau sih. Gua kemarin ngecamp di seberang sana, di sana bisa ada apa ayunan. Baru kelihatan tuh, semalam nggak kelihatan soalnya. Parkir di sini aman-aman aja sih parkir. Kalau ada kunci ganda ditambahin. Soalnya kan si mamangnya itu, si Kang Acep itu di atas kan, di warung situ, di rumahnya. Dan ada beberapa penerangan, makanya kalau untuk keluarga ya lebih enak ngecamp di sini. Untuk yang keluarga gitu, kalau yang mau lebih hemat mungkin ya camp di sana aja. Harganya tuh per orangnya, dia tadi Kang Acep itu ngasih harga 25.000 untuk per orangnya. Itu udah sama parkir yang di atas. Kalau untuk parkirnya doang gue kurang tahu, ntar gue tanya lagi. Parkirnya doang itu kan, kalau lu parkir di situ pun kalau misalnya paling di atas penuh kan baru parkir di situ. Ini ada toiletnya cukup bersih, air lancar karena air dari atas gunung. Ini ya, teratai, ini bunga teratainya semalam tuh kuncup. Terus pagi-pagi makanya tadi gue lihat dia langsung ada lebah tawon. Ada tawonnya. Bersih banget malam, suara kodok sama jangkrik. Aduh. Gua ngecamp di situ tuh semalam. Dan sana ada stop kontak listrik. Jadi nanti dipinjemin kabel roll. Kabel rollnya nggak panjang sih, semalam cuma nyampe situ. Gue ngecamp di sini, terus ada api unggun, ini masih ada asapnya malah tuh, baranya belum habis. Jadi untuk api unggun ini 35.000 biayanya, dibakarin sama Kang Acepnya. Kalau nggak dibakarin dikasih kayunya doang 25.000 dicariin, bukan dicariin sih, dia kayaknya udah punya stok gitu, lumayan banyak. 25.000 tapi lepas ini sampai mampus nyalainnya, apalagi kalau udah berkabut dingin gitu. Ini kayu nggak jelas, ini kayaknya udah nggak dipakai lagi deh. Ada pemandangan ke belakang sana. Nah, untuk biaya camp di sana, di camping ground yang atas itu 15.000, bayar ke ibu warung. Gue tadi semalam kemarin tuh nyewa playset juga. Harganya ditawarin sih 20.000, cuman akhirnya gue tawar. Pokoknya harga-harga yang ditawarin ke gue semuanya gue nego. Kenapa? Karena sepi gitu. Jadi dia juga kayaknya dinego oke-oke aja, tapi kalau lagi rame sih kayaknya agak alot tuh nego-negonya. Nomor HP Kang Acep, ditanya langsung aja sendiri kalau mau nego-nego atau keperluan sewa-sewa tenda dan lainnya. Oke friend, segitu aja. Kalau lu suka video ini boleh di like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kalau ada saran, kritik atau pendapat silahkan komen atau DM ke Instagram. Bulaba buat langkah baru, step out now or never.